kemarin kita hadirkan Agus Salim, di mana kita tahu bahwa pertikaian sampai dengan sekarang masih begitu panas sekali di media sosial. Ia mendapatkan donasi yang diinisiasi oleh Teh Novi sampai akhirnya menjadi viral karena diduga sebagian uang dipakai secara pribadi bukan untuk keperluan medis, di mana matanya kita tahu mengalami kerusakan. Nah, kali ini kita akan hadirkan pengacara dari Teh Novi yang sayang sekali Teh Novi tidak bisa hadir di pagi hari ini. Nanti kita akan tanya langsung apa alasan Teh Novi tidak hadir. Tapi kalau Teh Novi nonton, kita tunggu di sini. Teh Novi ya datang ke sini. Iya, lebih enak datang. Ya, klarifikasi semuanya di sini biar lebih terbuka. Betul. Ya kan? Jadi lebih clear, adil semuanya. Ya, betul ya. Tapi untuk itu kita langsung hadirkan, ini dia pengacara Teh Novi di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan David Quiz. Selamat datang kembali pagi-pagi Ambiar. David, yang di sini Mas David. Silakan Mas David, ini bukan kali pertama Mas David datang ke sini karena sebelumnya juga pernah mengurusi beberapa kasus ya. Kemana sih Teh Novi sebenarnya? Kebetulan Teh Novinya lagi on air juga di waktu yang bersamaan. Jadi beliau tadi WhatsApp untuk dikuasakan kepada lawyernya. Oh, lagi sibuk. Berarti nanti Lagi pasti on air ada juga. hari, ada waktu yang luang Bisa dong. diundang, bisa Kan dong. nggak tiap hari kan, berarti Nggak ada tiap waktu yang hari. luang. Kapan Bisa. nanti saya minta jadwalnya untuk Siap, bisa datang. nanti bisa diagendakan. Terima kasih. Siap. Mas David Quiz, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Baik, kita mau kasih lihat dulu ya polemiknya kurang lebih seperti apa untuk mengingatkan kembali buat Sobat Ambiar antara kasus yang memang sedang panas sekali kita lihat. Sebelum kita berbicara mengenai polemiknya, kita tarik mundur dulu. Jadi kan ini kejadian Agus ini dia disiram air keras. Yes. Kemudian yang menghubungi pertama kali itu siapakah? Apakah Agus apa Teh Novi dulu yang menghubungi? Enggak. Yang pertama kali minta dibantu untuk adanya donasi itu Wawa ya kalau nggak salah. Ya, untuk minta dibantu. Wawa ini siapa kok? Pamannya ya, uaknya ya. Untuk di direct message ke Novi. Oke. Minta tolong untuk dibantu lah pada prinsipnya gitu. Baik, lalu akhirnya begitu banyak sekali mereka yang memberikan donasi kepada Agus. Yes. Itu donasinya ditransfernya apakah ke rekeningnya Teh Novi atau ke Agus? Enggak, ya semula ke rekeningnya Agus langsung Semulanya. ditujukan ya ke Agus, betul. Dengan total 1,4 miliar rupiah. Kurang lebih ya, katakanlah segitu. Oke. 1,5 lah. 1,5 Iya, kurang lebih. iya, iya. Lantas akhirnya diminta kembali, bukan diminta kembali, tapi diminta untuk ditransfer ke yayasannya Teh Novi. Yes. Sebelum kita berbicara ke sana, apa alasan dari pihak Teh Novi meminta uang tersebut yang sudah ada di rekening Agus untuk ditransfer ke rekening yayasan Teh Novi? Oke, jadi gini alasannya. Pada saat uang itu udah ada di rekeningnya Agus, itu diketahui lah pada intinya selanjutnya bahwa donasi tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan mata, prinsipnya gitulah. Ya. Nah, maka selanjutnya untuk menjaga amanah donatur, maka Teh Novi waktu itu datang dengan pihak dari timnya yayasan ke Agus untuk diminta pertanggungjawabannya kurang lebih seperti itulah. Karena ini kan uangnya tidak tepat guna donasinya. Nah, gitulah pada intinya. Mas David Quiz, apa aja sih emang yang ditemukan kira-kira uang ini dipakai untuk apa aja selain untuk kebutuhan medis? Katakanlah untuk bayar utang, untuk buat cicilan rumah, gitu. Mungkin itulah ya. Saya nggak bahas detail, cuma pada prinsipnya ada yang dipergunakan untuk pembayaran cicilan rumah. Dan itu Kurang ada lebih buktinya gitu. Ada. Ya. Buktinya apa? Adalah mutasi rekening korannya Agus. Mutasi rekening koran. Dapat dari mana mutasi? Dari rekening Agus. koran? Dari Agus ya. Karena diminta, Yes, ya kan? betul. Oke. Baik, sampai akhirnya ada desakan dari netizen di luar sana meminta untuk uang tersebut supaya dialihkan ke yayasan Teh Novi. Ya, kurang lebih gitulah. Ya, Oke, baik. Sampai akhirnya kali ini ada pelaporan dari pihak Agus ke Teh Novi, betul? Iya, betul. Itu masalahnya kenapa sampai Betul. dilaporkan kok? Kenapa? Waduh, kalau masalahnya dilaporkan motivasinya apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Saya nggak tahu motivasinya, tapi kalau let's say gini lah. Mungkin Agus seumur hidupnya ke kantor polisi juga baru 2 kali ya seharusnya. Yaitu pada saat bikin SIM dan bikin SKCK aja kan. Tapi sampai hari ini bisa terbit LP sebanyak itu, motivasinya apa kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Karena dia punya kuasa hukum dan barangkali kalau dia merasa dirugikan, wajar sebagai warga negara dia juga punya hak untuk melaporkan. Dugaannya adalah pencemaran nama baik. Kalau menurut Mas David Quiz Gini, sebagai... sorry. Kalau bicara merasa dirugikan ya, sebenarnya saya rasa nggak ada yang dirugikan. Kenapa? Saya mungkin flashback dulu. Agus itu waktu itu udah datang nih ke rumah sakit. Pada saat uang itu udah ada pada penguasaan yayasan ya. Iya. Agus datang ke rumah sakit, itu saya baca WhatsApp-nya, istrinya tuh menagih berbentuk bill di WhatsApp. Dan itu langsung direimburse kok sama pihak yayasan. Baik, saya belum ke sana Mas. Pertanyaan saya adalah ada dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Agus. Ya. Memang apa yang dilakukan Teh Novi sampai akhirnya Agus melaporkan dugaan pencemaran nama baik? Prinsipnya gini aja, saya nggak bahas langsung ke substansi ya. Prinsipnya adalah bahwa Teh Novi dianggap
telah mempublikasi bahwa Agus telah mempergunakan uang tersebut bukan untuk keperluan pengobatan mata gitu. Gitu. Kalau itu kan fakta kan? Iya. Prinsipnya kan gini. Sehingga dia kecewa gitu ya. Wah, saya nggak tahu ya, kecewa atau gimana saya nggak paham. Pasti kan kayak kita aja mau membantu kecewa orang. Novi atau gimana? Kan Novi. Oh iya, Novi kecewa pasti. Kan ibaratnya kita membantu orang, tapi orang itu bantuan kita tidak dipergunakan pada tempatnya Iya, gitu. Betul. Oke, baik. Sekarang laporannya sudah sampai mana dari pihak Agus? Sepengetahuan Mas David Kris sebagai kuasa hukum. Sepengetahuan saya, tadi saya dihubungi sama salah satu wartawan, katanya hari ini katakanlah Agus dan timnya ya saat ini ke Polda Metro. Saya nggak tahu apakah baru mulai pemeriksaan saksi, yaitu Agus diperiksa atau gimana gitu. Oke, baik. Tidak ada Mas, jalan penyelesaian untuk misalkan perdamaian atau tidak perlu terlalu dibesar-besarkan masalah ini kan karena diawali dengan sebuah kebaikan intinya yang baik gitu loh. Saya setuju sekali. Makanya kemarin waktu kita preskon itu banyak media bertanya bahwa Tenovi ini kan saat ini digembar-gembor katanya Tenovi, jadi akhirnya melebar kan, narkoba lah ini itulah kan seperti itu kan. Apakah Tenovi mau lapor balik atau enggak kan gitu kan? Iya. Jawaban Tenovi kan enggak, bahwa Tenovi selalu bilang bahwa udahlah yang penting matanya Agus sehat dulu, kesehatan Agus yang dipentingin gitu kan, bukan berkonflik seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan tadi sama apa nih? Dewi aja Mas, ya. Kalau ditanya apakah kita inginnya perdamaian atau enggak, ya pada prinsipnya kita pengen matanya Agus sembuh dan bukan berkonflik. Oke, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini juga ada desakan dari netizen di luar sana, bahkan ada juga yang bikin petisi sebetulnya. Novi didesak laporkan balik Agus Salim dengan pasal penggelapan. Oke, tanggapannya Mas David Kris. Tadi udah dijelaskan Walaupun juga sebetulnya tidak ingin berkonflik ya, tapi kemungkinan untuk melaporkan dengan pasal penggelapan apakah mungkin? Mungkin. Oh sorry, memungkinkan secara hukum atau memungkinkan kita melaporkan Agus? Memungkinkan dari Memungkinkan pihak untuk melaporkan. Tenovi. Waduh, memungkinkan atau enggak sejauh ini tidak. Kenapa? Pada prinsipnya kita tetap kembali ke awal bahwa yang penting mata Agus sembuh. Kan tujuannya bukan berkonflik kan? Gitu. Oke. Baik itulah. Kita intinya ingin matanya Agus sembuh lah. Oke, Mas David Kris, kita juga sekalian mau mengingatkan kembali buat Sobat Ambiar. Ini ada alasan kenapa Agus akhirnya melaporkan Tenovi ke pihak kepolisian. Iya. Mas David, tanggapannya gimana? Tanggapan ya, apa yang perlu ditanggapi gitu kan? Itu kan apa namanya? Itu kan teorinya Bang Farhat aja kan? Apa yang saya nggak tahu apa yang harus ditanggapin gitu. Prinsipnya memang kalau saya urut faktanya aja ya. Faktanya ada saat ini ada tunanetra. Faktanya Novi saat ini menolong, uangnya terkumpul, pada saat terkumpul berpindah ke Agus, pada saat berpindah ke Agus nyatanya oleh Agus tidak dipergunakan untuk pengobatan mata. Fakta selanjutnya ditarik oleh pihak yayasan. Fakta selanjutnya adalah pada saat Agus berobat itu di reimburse kok. Oke. Baik, kemudian juga ada fakta Sampai saat bahwa ini pun juga dalam tahap pengobatan juga tetap Jadi saya potong sedikit ya, waktu 25 Oktober kemarin hari Jumat, waktu sebelum ada preskon tuh Novi tuh datang ke Bandung, ke tempat saya sama timnya. Dia diskusi, dia bilang gini ke saya, dia panggil saya kan Koko ya, kok harusnya hari ini tuh Agus tuh berobat. Saya nggak tahu lah operasi atau apalah, pada intinya ada tindakan medis yang seharusnya diambil. Oke. Iya. Kalau kita lihat sekarang Agus lebih sering ada di medsos, di podcast daripada di Jakarta Eye Center gitulah prinsipnya. Gitu loh. Itu jadi sampai hari ini dari 1,5 miliar itu kurang lebih yang terpakai baru 5 juta rupiah. Ya, barangkali dia juga berpikir bahwa begitu banyak masyarakat Indonesia yang berdonasi, kemudian dia juga mungkin menjadikan podcast Dan sebagai ini corong. maaf, saya tambahin sedikit ya. Itu ada percakapan WhatsApp-nya itu sudah dibuka di preskon ya. Novi itu berulang kali, ayo Pak Agus berobat. Sorry, bukan ke Agus ya, ke istrinya. Oke. Karena Agus kan tunanetra ya. Ke istrinya diingatkan terus, tapi tidak pernah di-reply kok. Tapi checklist 2 WhatsApp-nya. Itu faktanya kok. Tapi bukannya Agus juga sudah meminta maaf secara langsung? Waduh, kalau langsung ya, dari kemarin saya ditunjuk sampai kuasa sampai hari ini kayaknya nggak ada deh kalau langsung. Kepada Novi? Ya nggak ada ya, setahu saya ya. Langsung tuh kalau berhadapan-hadapan kayaknya saya nggak tahu ya. Kayaknya saya belum pernah mendengar dan tim belum pernah mendengar itu datang. Yang saya tahu bahwa ada somasi lagi nih dari Bang Farhat ke Novi. Kan kalau namanya minta maaf harusnya case close ya. Kita cari supaya islah berdamai. Baik. Yang saya terima malah somasi gitu. Tapi bukankah ada fakta lainnya bahwa katanya uang yang terpakai oleh Agus juga sudah dikembalikan, uang yang katanya dipinjamkan untuk wawanya itu yang tante yang membesarkan dan juga sempat membantu dia di awal? Ya itu kan berarti karena dapat teguran awalnya gitu kan ya Mas? Prinsipnya gini aja, Bapak, prinsipnya gini aja. Saya nggak mau sebut nominal pastinya ya. Katakanlah bahwa pada saat uang masuk 1,5 miliar, oke? Karena ada yang terpakai oleh Agus kan, yang terpakai itu kan sampai hari ini kan tidak menjadi kembali utuh gitu. Kalau tadi Tete bilang bahwa udah menjadi utuh dan dikembalikan, nggak utuh kok. Tetap ada untuk pengobatan dia. Bukan untuk pengobatan yang dipakai sama si Agus tadi.
Oke. Oke, Mas David Kris, tahan sebentar ya. Kita mau ngasih lihat ini ada sebuah statement dari Farhad Abbas yang bilang katanya pengacaranya Tenovi ini membuat kalimat-kalimat yang membuat Agus tersinggung. Kita kasih lihat dulu ya, nanti boleh tanggapi. Apakah betul? Apakah betul seperti itu, Sampai Koko? 150. Ya pertama-tama gini lah, saya mewakili tim kuasa hukumnya Tenovi ya. Saya minta maaf kepada Agus bahwa apabila kalau ada kalimat-kalimat yang sekiranya tidak berkenan di hatinya Agus maupun timnya ya, bahwa kita semua manusia tidak luput dari salah, saya minta maaf. Kalau memang ada, oke? Kalau ditanya tadi gimana pertanyaan? 150 pengacara dikumpulkan. Nggak ada, 10 lah kurang lebih. 10 pengacara aja. Jadi Itu karena mereka statement punya dari hati nurani dan empati gitu ya. Karena ini kalau orang dibantu malah begini gitu. Iya gitu, betul. Betul. Jadi itu statement 150 pengacara dikumpulkan itu dapat dari mana? Wah, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Yang pasti saya minta maaf aja tuh kalau sampai benar bahwa ada sakit hati Agus. Ya, kita Aduh minta Mas maaf. Agus udah luar biasa banget loh ini. Ini udah bisa harusnya ini bisa kekeluargaan loh ya. Bukan malah ke polisi-kepolisian. Tapi saya mau nanya sama Mas David Kris yang mewakili Tenovi, barangkali sudah berdiskusi juga dengan Tenovi. Kan memang ada uang yang sudah didonasikan oleh netizen kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Tapi namun pada akhirnya apabila uang tersebut sudah dipakai untuk pengobatan dan memang ya kita tidak pernah tahu kalau memang tidak bisa sembuh seperti semula. Lantas uang sisanya itu kalau misalnya ada sisa, apakah boleh dipergunakan oleh Agus? Oh, gini, kemarin itu sempat kita diskusikan. Iya. Nanti uang itu selanjutnya akan dipergunakan untuk menolong masyarakat lain yang membutuhkan juga. Pada prinsipnya gini aja, bahwa yayasan yang penting transparan aja. Itu kata kuncinya. Maaf Mas, tapi kan di awal orang yang berdonasi itu tahunya itu buat Agus, bukan orang lain yang membutuhkan. Jika memang untuk orang lain yang membutuhkan, maka buatlah donasi yang baru. Ya, tapi kan prinsipnya gini, donasi itu ditujukan untuk pengobatan mata ya. Bukan artinya kalau tiba-tiba Agus datang, udahlah mata saya nggak bisa sembuh, terpakai 300 juta, sisanya dipakai keliling Eropa, kan nggak gitu kan? Kan donasinya itu kan ada tujuannya adalah untuk pengobatan mata gitu. Kalau sekiranya ternyata pengobatan matanya sudah tidak bisa terobati lagi, pertanyaannya lebih uangnya mau dikemanakan? Adalah untuk menolong masyarakat yang lain dong. Kenapa Barbie mau nanya apa? Kenapa Barbie? Ini Barbie Sebagai juga seorang lawyer ya. lawyer ya. Sorry ya, setahu saya yang namanya donasi itu adalah kan sumbangan ya. Betul. Ketika kita menyumbangkan ke orang itu, apalagi sudah masuk ke rekening atas nama Agus. Pribadi. Ya. Itu kan sebetulnya hak Agus, mau dia pakai buat apa aja itu haknya dia, kecuali kalau memang sebelumnya sudah ada perjanjian. Contohnya, Agus kamu nanti kalau kamu akan terima uang sekian, kamu harus bisa uang ini akan dipergunakan untuk poin 1, poin 2, poin 3. Kalau ini kan nggak ada, ini kan berupa donasi Betul, gitu. jadi opini seperti ini di luar sana juga banyak yang beropini sama seperti Barbie Kumalasari. Ketika kita berdonasi bahwa dibutuhkan keikhlasan, Betul. pada akhirnya Mau dipakai dibutuhkan buat apa? kebijaksanaan dari mereka yang mendapatkan donasi Kalau tersebut. menurut Mas, Apalagi rekening Saya jawab, pribadi. ya oke, saya jawab ya. Mungkin saya minta maaf sebenarnya kalau kita berbeda pendapat ya. Iya. Kalau bicara bahwa berpindah uang dari rekening masyarakat ke rekening saya, Iya. jadi sepenuhnya milik saya. Apa bedanya? Orang nipu juga masuk rekening kok. Tapi kan jangan dilupakan bahwa itu berpindahnya adalah ada amanah donatur tuh. Ini untuk kepentingan pengobatan mata. Coba kalau Agus bilang waktu itu gini, saya minta donasi dong untuk dipakai foya-foya. Kan belum. apakah dikasih? Kan belum tentu. Kan tujuannya untuk pengobatan mata kan? Karena melihat kondisi dia menderita sakit mata waktu Oke, itu ya. make sense ya. Itu yang ke satu. Yang kedua, kalau tidak ada perjanjian tertulis. Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Dari donatur pindah ke rekening Agus tidak ada perjanjian tertulis. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau pakai logika seperti itu, sekarang saya balik logikanya gini. Berpindah dari rekening Agus ke rekening yayasan ada perjanjian tertulis nggak? Tidak ada. Berarti sekarang udah milik yayasan dong kalau gitu. Saya tidak tahu adakah perjanjian Nah, tertulis? artinya nggak bisa kayak gitu konsepnya. Bahwa pada prinsipnya adalah Berarti salah dari pertamanya. Kenapa dari pertama ketika di Denny Sumargo kenapa langsung dipublish nomor akunnya si Agus, Agus tersebut? harusnya rekening yayasan. Itu salahnya di situ. Ya, itu ketika betul. sudah masuk ke Agus, ya sudah itu memang didonasikan untuk Betul, Agus salahnya pribadi. siapa? Mau dia uangnya Oke, buat bayar baik. pinjol, bayar judi, bayar apa itu hak Sekali lagi. dia. Itu Sekali yang- lagi gini ya. Kita mau garis bawahi. Ini jawaban dari Mas David Kris tadi. Jika memang dari pengobatan 1,4 miliar rupiah ada sisanya ini bukan buat Agus tapi untuk masyarakat yang lain. Ya itu lebih make sense. bisa. Nggak, katakanlah itu lebih make sense ya, kebijakannya nanti gimana kita bahas lagi dengan Dinsos ya.
Walaupun niat orang lain, orang per orang, saya misalnya untuk Kan nyumbangnya Agus. buat Agus. Masa bisa buat dikasih ke yang lain? Gini saya mau tanya, Gimana sekarang itu? di sumbangan itu untuk apa kepentingannya? Bukan Berarti lain kali ke rekening yayasan Harusnya aja. ke rekening yayasan. Ya Oke. makanya salah yayasan dari Sorry, awal. sorry. awal Betul, gitu loh. Betul, tapi jangan Iya. betul, Ini tapi ada- jangan dilupakan bahwa saat ini uangnya berada pada di rekening mana nih? Sudah di yayasan. Sudah di yayasan gitu. Tapi Oke, Kalau baik. sudah di Yang yayasan. penting balik lagi bahwa nanti akan ada transparansi dari Baik. pihak yayasan. Yang penting apapun itu dipakai untuk kebaikan. Betul. Niatnya baik. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Nasib uang donasi Agus Salim, kini pengacara Pratiwi Novianti dituding ikut menikmatinya. Nah ini gimana nih kok? Ini menikmati bagian apa Mas David? Chris boleh cerita sama kita nggak sih? Saya menikmati kesedihan bahwa ada orang yang sudah ditolong melaporkan orang yang menolong. Itu aja. Bahwa sekarang kalau misalkan saya tadi waktu di luar ya sebelum masuk ke sini saya berpikir bahwa gini, ini kan kasus terus melebar ya. Saya nggak paham bahwa tiba-tiba dituduhkan narkoba. Pada saat sudah tes urin, udah tes rambut kemarin, tiba-tiba muncul lagi yang baru urusan mobil. Padahal kasusnya sudah di SP3. Sekarang lawyernya dituduh seperti ini. Kan nggak ada masalah aja kan? Hak setiap orang untuk cari sensasi kan? Oke, kita nggak ngomongin perasaan Mas dulu ya. Saya mau nanya tentang fakta yang tadi. Dituding menikmati. Bagian dituding menikmati apa yang Mas tahu tuh Mas kira-kira? Karena ini kan kalau dituding menikmati ada uang berarti ada angka, ada fakta. Ya itu buktikan aja, ada nggak mutasi rekening korannya? Itu waktu Novi datang ke Bandung, saya yang bayar itu restorannya. Jadi pakai uang oke. pribadi. Iya, saya tuh donatur Pak. Ini saya buka aja, karena di waktu di preskon itu saya dipanggil oleh Novi dan oleh timnya, itu ada salah satu donatur kita juga gitu. Jadi saya yang keluar duit ya Bang Farhad, bukan saya yang nerima duit. Dan itu boleh dicek tuh mutasi rekening Apalagi koran ini bentuk Novi itu. kemanusiaan ya. Iya. Jadi asumsi dituding menikmati itu ketika makan di restoran dibayarin gitu maksudnya? Nggak, saya nggak tahu nih, saya yang bayar kok. Iya. Oke. Yang disebut menikmati artinya kan saya menikmati uang dari donasi kan. Aha. Itu jauh Pak, dia datang ke Bandung saya yang bayar kok. Gitulah peribahasanya. Dan saya kasih tahu gini ya, saya ada bukti ya. Saya ada bukti tapi saya tidak bisa tampilkan di sini. Saya tidak mau mendahului Novi ya. Oke. Bukan yayasan yang menghidupi Novi, tapi Novi yang menghidupi yayasan. Itu aja gambarannya. Novi, saya cerita aja sedikit, terlepas daripada saya lawyer Novi atau bukan ya. Ya. Ini dari hati ya. Novi orang yang baik dan hatinya tulus, itu aja. Dia orang baik. Dia benar-benar orang baik. Dia benar-benar orang baik. Kita yakin orang baik dengan niat baik semoga juga bisa mendapatkan hasil yang baik, setidaknya hikmah yang bisa diambil. Dan Ya. maaf nih, saya potong nih. Saya bukan mau ngebagus-bagusin Novi gimana ya. Yang saya lihat, yang kita semua udah lihat itu kan kita semua kemarin tim banyak ya, bukan 1-2 orang. Itu Novi udah membuktikan kok semua mutasi rekening korannya. Dia yang menghidupi yayasan. Dia bilang saya memang jiwanya kemanusiaan. Ya, saya juga sosial. mengikuti YouTube channelnya Gitu. Tenovi, saya lihat bagaimana aksi Tenovi. Ya, Tapi Novi orang baik. Ya, kita juga mau kasih lihat buat sobat Ampiar di rumah. Ini kemarin sempat ada satu tayangan di mana katanya Agus sudah bisa melihat. Ini yang bikin kita bingung juga. Sudah pernah lihat tayangannya? Kita lihat dulu Udah. ya. Udah uang. Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu Gus, dijalimin orang menjadi. Ini yang penting bukan uang. Dompet itu, tas bapak warna apa? Kalau warna Agus itu nggak bisa kayak warna yang gelap tuh pasti nggak ada warna itu. Mudah-mudahan nih Gus. Kayak apa namanya itu? Agak ke Mas, gimana tanggapannya Mas David? Ya, berarti alhamdulillah puji Tuhan bahwa ternyata keadaan Agus kian membaik, ya kan? Tapi kan tetap ya yang bisa menentukan terus membaik atau tidak kan medis. Ya. Jadi saran saya gini aja Agus, saya tetap bahagia bahwa ternyata kesehatan Agus membaik. Itu kan tujuannya kan? Iya, betul. Oke. Gus, jangan sampai ini uang saat ini kan sudah ada di yayasan, sudah berparkir. Agus, ayo berangkat Gus ke rumah sakit. Obati matanya Gus, ini uangnya ada, jangan sampai jadi kita mubazir, ini malah jadi berkonflik. Saya nggak tahu nih, secara medis gimana, apakah kalau keadaan mata Agus itu kayak gitu harus segera diobati? Aha. Karena ini kan kita udah molornya terlalu jauh nih. Iya. Harusnya 25 Oktober, kemarin hari Jumat itu, ini hari apa nih? Ini hari Jumat, berarti udah tepat 1 minggu Agus tidak operasi. Tidak pengobatan, saya nggak tahu ini operasi atau apa ya, cuman dia harusnya ada agenda pengobatan tuh hari Ya, Jumat. baik. Artinya uang yang sudah sedang parkir saat ini masih bisa dipakai ya? Bukan masih bisa, memang itu Memang kan untuk udah mau dipergunakan. Agus. Enggak, maksudnya Gitu. dengan adanya kasus bergulir seperti ini kan artinya dari yayasan masih memberikan Masih uang ini welcome. Masih untuk- dalam menjadi haknya untuk Agus. menjadi haknya Agus gitu ya. Ya. Cuman Atau mungkin cuman Agus mau tetap dalam semuanya pantauan mungkin ya. yayasan gitu loh. Tapi mungkin Agusnya pengen semuanya mungkin. Iya, nah dananya. makanya gini kan Asar, saya minta maaf nih. Saya juga suka bingung nih, secara pribadi ya.
Jadi seolah-olah sekarang diributkan tuh bukan kesehatan matanya Agus. Duit. Iya, jadi seolah-olah ingin menguasai uangnya gitu. Ya, baik kita berharap semoga ini bisa baik-baik saja. Agus juga bisa kondisinya cepat pulih, Ayo Mas setidaknya Agus, lebih baik lagi. semoga Allah membuka Tapi hati dan pikiran kamu ya untuk bisa lebih legowo dan lembut. Betul, dibutuhkan legowo dari semua pihak, Iya. dibutuhkan keikhlasan dari mereka yang berdonasi dan dibutuhkan Kalau kebijaksanaan kata dari Fima mereka. sudah ikhlas, soalnya kan dia juga tidak membalas dengan lapor ke Betul, polisi. pun juga dibutuhkan kebijaksanaan dari mereka yang menerima donasi untuk dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan amanah dari para donatur ya. Betul. Salam buat Tenovi, nanti Tenovi kita undang sini boleh ya? Waalaikumsalam, Tenovi, semoga Tenovi punya jadwal kosong buat kita silaturahmi di sini ya. Baik, terima kasih Mas David Chris ya. Kita akan hadirkan bintang tamu yang lainnya. Sobat Ambiar, kita ngadem sedikit ya. Kita ngadem bersama dengan seorang kakak. Dari dulu sampai sekarang selalu awet muda. Dipanggilnya kakak terus ya. Dia punya anak, punya cucu, tetap namanya kakak. Di pagi-pagi Ambiar, kekompakan seorang ayah dan juga putrinya. Ada Kak Seto dan juga Dea Seto. Selamat pagi. Halo Kak Seto. Kak Seto kembali di pagi-pagi Ambiar, tetap masuknya lari-lari. Tetap sehat dan juga bugar Kak Seto. Tetap semangat. Luar biasa. Jadi inspirasi kita buat tetap sehat dan juga bugar. Kak Seto dan juga Dea, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Seperti apa kekompakan mereka sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.